Jadi kuasa Allah tuh begitu. Allah tuh mampu memberi daya orang di mana saja. Suka-suka Allah. Allah beri siapa saja, suka-suka Allahnya. Dan saya memahami ketika saya mengenal Islam di Bali itu, mengenal dakwah di Bali itu, dakwah itu memang cahaya, Ustaz. Sirajul munira, lentera yang menerangi. Dan tak mungkin lentera itu akan takut dengan kegelapan, dan pasti lentera akan berjalan ke tempat gelap dan menerangi tempat itu. Ya, pasti. Nah, jadi kenapa Ustaz Fatih juga begitu, datang ke tempat gelap tadi kan, hobi kita sama. Karena saya mengenal Islam di tempat gelap. Dan saya yakin banyak orang menunggu kita di sana. Ada orang yang maaf ya, mungkin bukan karena dia sombong, tapi karena dia merasa banyak dosa, dia merasa sungkan, tak pantas hadir di pengajian. Tempat terang. Dia, karena mindset berpikir orang kan nggak semua sama, Ustaz. Ya kalau orang sadar dia bau, dia mandi, enak kan. Tapi ada orang yang dia bau tapi dia sungkan mandi. Ada juga gitu. Ada juga yang tipe yang begitu. Anak bau banget katanya. Dia nggak mandi. Saya magal ketika hari ini keadaan umat begitu. Ketika kita ajak dia sholat, dia bilang aku dosaku banyak. Nah, orang-orang kayak gini harus kita datangi, Ustaz. Harus kita benerin dari cara pikirnya. Ini cara berpikir menarik. Mesti kalau kamu bau, kamu merasa banyak dosa, kamu harus lebih banyak sholat. Kamu harus lebih sering datang ke pengajian biar dosamu diampuni. Kan gitu. Jadi hari ini orang ngaku dosanya udah nih. Dia takut dengan azabnya sudah, tapi harap ke surganya nggak ada. Ya, itu hari ini banyak orang begitu, Ustaz. Jadi anak rasa kita perlu bergerak. Di Bali teman-teman jamaah tabligh mendatangi bolak-balik ya. Dan mohon maaf ya, seingat saya yang datangi saya cuma teman-teman tabligh. Mereka datang secara berterusan kan dari beberapa negara. Dan dulu Ana masih ingat rambut antum kayak kuntilanak ya, panjang. Panjang banget. Saya dulu dari genre musik saya kan underground metal. Jadi kalau nggak gondrong tuh kurang sangat, kurang keren. Jadi itulah kuasa Allah ya. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, Ustaz, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Jadi kita dapat hidayah ini benar-benar murni karena baiknya Allah kepada kita. Gak ada urusannya dengan kita anaknya Ustaz, anaknya Kiai, bahkan anak Nabi sekalipun. Kalau tidak pengen dapat hidayah, Allah nggak kasih. Jadi siapapun orangnya, kalau dia nggak mau, Allah nggak bagi, Allah nggak beri. Jadi ketika itu saya periksa hati saya, kenapa saya mau ikut? Ternyata kegalauan itu sudah datang sebetulnya. Kerisauan itu sudah datang. Apa yang dirisaukan? Ya awalnya sebetulnya dari hasil obrolan saya dengan satu orang Yahudi. Yahudi malah? Udah di Bali Yahudi lagi. Jadi teman saya itu namanya Zion Cohen. Zion Cohen. Masih ada sampai sekarang? Masih ada, kita masih kontak. Masih Yahudi? Dia pernah datang ke rumahnya. Masih Yahudi? Masih Yahudi. Jadi Zion Cohen ini dia heran ya saya. Karena ketika pertama kita ngobrol itu, saya bilang I'm Muslim berarti. Dia musik metal kan. Terus satu hari pas bulan puasa, Ana nggak puasa kan. Terus bulan puasa aja tuh nggak puasa? Waktu itu parah. Nggak puasa. Kita di Ubud tuh pergi makan, nemenin dia makan Padang kan. Terus dia bilang, kamu nih Islam aliran apa? Nggak pernah lihat sholat, nggak pernah lihat puasa, nggak pernah lihat ini, dan anakmu seperti ini. Dia bilang, aku punya teman Muslim, dia sholat 5 waktu sehari. Dia reading Quran every day. But I never see you. Memang aliran Islam ini banyak gitu. Kamu yang aliran mananya kok nggak ada? Nggak perlu sholat, nggak perlu baca Quran, nggak perlu puasa, tapi Islam. Dalam hati saya itu berontak gitu. Ya Allah, ini aku nih kayaknya brengsek banget gitu. Yahudinya dakwah sama aku. Allah gerakkan mulut orang Yahudi untuk mengingatkan. Jadi kok itu ya. Ini hebatnya Allah. Kayak teman saya ya, Ustaz. Saya pernah berjumpa dengan dia waktu itu, dia orang jamaah dari Saudi Arabia, dia kurus ke sini. Jadi cerita hidayahnya lebih ngeri lagi. Waktu dia jahiliyah, dia pergi ke Thailand pas musim haji. Musim haji, dia sengaja keluar, orang-orang Makkah Madinah kan pergi keluar misalnya. Biar jamaah haji lebih leluasa di sana kan. Dia pergi ke Thailand dan niat mau party di sana. Dia sewa hotel 5-star hotel. Dia sewa perempuan yang tercantik di sana. Subhanallah. Tolong minumnya. Jadi keren banget. Satu hari, nah dia cerita nih, dapat hidayah kenapa? Ketika perempuan nakal tadi masuk ke kamarnya dia, mereka hendak melakukan perzinahan. Jadi perempuan tadi buka bajunya, ditutup patung Buddha yang ada di pojok kamar itu.
Siapa yang nutup patung Buddha? Perempuan Thailand Buddha ini. Ah. Dia orang Buddha. Iya. Orang Thailand. Iya. Terus kata yang, kenapa kamu tutup? Dia bilang, itu Tuhanku. Dia nggak suka lihat kita begini. Maka aku tutup. Itu seketika dia kayak disambar petir. Allah. Kata Arab ini, pakai bajumu kamu pulang. Dia kemas barang, dia balik ke Mekah. Batal Dia langsung. batal langsung. Dia bilang, orang sama patung ini dia takut, dia malu. Masa aku sama Allah nggak tahu. Allah. Jadi tersentuh Allah di beri situ. dia hidayah. Asbab Pada saat seorang mau pelacur. berzina. Jadi Dan pada saat mau berzina. Jadi kuasa Allah, apapun yang Allah Dahsyat. kehendaki terjadi, Ustaz, pasti akan terjadi. Apapun yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Maka Anda nggak pernah meremehkan siapapun, Ustaz. Maksudnya Anda melihat Semua punya setiap orang peluang. punya potensi, ya. Silat itu ya, dia nggak akan disuruh motong pohon nggak akan mampu. Tapi kampak, disuruh nyukur kumis nggak bisa juga. Nah, maknanya setiap orang ini punya potensi masing-masing yang nggak boleh diremehkan. Itu istimewanya Ustadz Dery yang saya harus belajar. Dia ini selalu mengemas sesuatu jadi simpel. Iya. Penyair gitu, Ustaz. Nah, itu orang seni itu gitu. Anda itu dulu Ustaz, awalnya tuh hobinya Twitteran dulu. Iya, Saya tahu iya. 3 tahun lalu saya berhenti Twitter. Kan udah banyak negatif saya lihat. Ya. Di Twitter itu orang dianjurkan untuk mengetik 140 karakter. Iyalah, terbatas. Dan itu sebetulnya hadis Nabi itu. Orang yang panjang berbelit-belit bicara. Tanda dia tidak paham dengan apa yang dibicarakan. Jadi saya bilang kalau ada kalimat yang sebenarnya 100 kata, saya akan simpulkan jadi 20 kata tapi sampai maksudnya. Nah, itu dia. Gimana caranya itu? Jadi poinnya, antum masuk Islam justru dari tergetarnya perkataan orang Yahudi. Iya, bukan masuk Islam sebetulnya, kembali menjadi Muslim, wake up. Semua dari tertidur. Karena mengislamkan orang Islam. Masuk Islam. Ustaz gini, mengislamkan orang Islam. Mengislamkan orang Islam. Itu ternyata lebih susah. Nah, itu daripada maksud saya. mengislamkan orang kafir. Nah, itu. Ini orang Ustaz Islam. Fatih, ini beliau mengislamkan banyak orang, termasuk Ustaz Felix Shaw. Allah. Saya rasa tidak sesusah ketika kita Mengislamkan orang Islam. yang Iya. sudah tahu, bahkan dia tamat dalam pesantren lagi. Iya, iya. Kita Justru jangan lebih ngomong, keras kepala. Hijabnya hijab nur. Nah, itu kan. Karena sebagai orang Islam dia punya dalil, dia bisa berdalil. Iya. Kalau mereka kan nggak punya. Tapi menarik, Ustaz. Setelah itu apa yang terjadi? Zion itu gini deh, saya lanjutkan cerita dengan Zion ya. Saya merenung tiba-tiba bersambut gayung itu dengan datangnya teman tabligh. Zion perhatikan metamorfosis perubahan saya. Saya ikut kurus 3 hari. Saya potong rambut, saya langsung pakai sorban. Dia proses perubahan saya ini bukan evolusi, tapi revolusi. Dari metal. Tapi kok mendadak? Itulah hebat Allah. Maksudnya nggak ada proses apa? Udah langsung aja itu ya? Sama kayak istri saya, kita menikah, Iya. dia masih pakai tank top. Iya. Malam pertama itu jumpa, dia langsung pakai cadar. Allah. Dia ketemu di Bali juga. Bali juga. Nggak ada proses kerudungnya. Langsung. Langsung nikah. Dan sampai hari ini ya lo pastikan. Allah Akbar. Nah, jadi Itu nggak kembali bisa saya dikaji. bilang, Nggak bisa suka-suka dikaji. Allah saja. Terserah Allah. Terserah Allah. Artinya manusia nggak boleh klaim itu Nggak hidayah boleh dari dia. klaim. Itu dia. Dakwah ini kan seperti menimbang mangga, Ustaz. Iya, iya. Paham, Ustaz? Nah, itu apa lagi tuh? Coba. Dakwah itu seperti menimbang mangga. Mangga pertama belum bergerak timbangan. Mangga kedua belum bergerak timbangan. Mangga ke-20 belum bergerak timbangan. Tahu tuh mangga ke-30 bergerak timbangan. Mangga 30 ini sering lupa diri. Dia pikir dia ngomong orang-orang ini gara-gara aneh. Dia lupa ada 29 mangga Sebelum dia. Iya. Jadi sebelum datangnya teman-teman tabligh udah banyak orang yang menasihati, termasuk Yahudi itu. Jadi Ustaz, saya bilang ya kita dakwah ini kerja berjamaah. Ya. Jadi masuk Islamnya Ustaz Felix Shaw itu, mangga ke-30-nya Ustaz Fatih Karim. Tapi sebelum Ustaz Fatih Karim tentu sudah banyak orang. Ya. Dari Kubuzer masuk Islam, mangga ke-30-nya Ustaz Gus Miftah. Tapi sebelumnya 5 tahun lalu, 4 tahun lalu, Anda udah pernah dakwain dia. Gitu dia jejaknya ya. Ada udah pernah ngasih tahu dan bahkan kita ngobrol tentang ini. Dan berkali-kali saya cerita, insya Allah dari Kubuzer masuk Islam. Iya. Akhirnya masuk Islam di tangan Iya, Gus betul. Miftah. Nah, jadi nggak boleh kita Sama seperti Umar bin Khattab Gara-gara saya. radhiyallahu anhu. Umar itu kan sudah banyak berinteraksi dengan sahabat. Iya. Tapi ternyata doa Nabi yang menggetarkan hati. habis dia gemplangin adeknya. Wah, itu kemplang adik. Wah, menarik, Ustaz. Jadi setelah itu ikut teman-teman ke masjid. Ke masjid. Saya 3 hari di masjid. 3 Betah hari. nggak? Kan suasananya Hari beda. pertama Biasanya gelisah. musik. Hari pertama saya terpaksa sebetulnya. Nah, Karena saya terpaksa diajak-ajak terus. Dan momentum yang ajib itu pas nyepi di Bali. oh. Jadi pas nyepi kan orang nggak boleh keluar rumah. Tahun berapa, Ustaz? 2001-an. Bom Bali 2001 itu.
Pas anak hijrah tuh bom Bali. Tuh, bom Bali. Ya. Jadi pas anak baru hijrah, bom Bali meletus. Oh, Ngeri ya. Bertepatan dengan itu. Jadi anak pertama ikut khuruj itu mau 3 hari, tapi 1 hari saya pulang. Saya nggak kuat. Nggak mudah itu. Teman-teman yang remehkan di 3 hari di masjid. Orang 1 jam di masjid gelisah. Orang masuk 5 menit di masjidnya kayak burung dalam sangkar. Panas. Karena kehebohan alamnya ya. Jadi iya, karena kita ini hati kita terpaut ke dunia. Iya. Nggak terpaut ke masjid. Nah, makanya saya yakin betul ya, berlama-lamanya orang di satu tempat, maka hati dia akan ada mu'allaq dengan tempat itu. Allah. Hati dia ada kerinduan ke tempat itu. Kita kalau berlama-lama di kafe nih, lama-lama, besok kita nongkrong lagi di kafe itu, duduk di kursi yang sama. Iya. Hari ketiga di sana lagi, hari keempat nggak ke sana, gelisah kita. Kayak ada yang kurang ini. Manusia itu begitu, ketika dia menempati satu tempat, kecenderungan manusia ini merasa memiliki tempat itu. Contohnya nih, kita di masjid nih, kita biasanya berdiri di saf di tempat yang sama. Ya, betul. Kadang-kadang kalau ada orang duluan di sana kita jengkel. Ini kan diambil. Gua, padahal itu masjidnya punya. Diambil ya. Nah, jadi manusia tuh punya satu sifat, ya. Kalau dia berlama-lama mengulang-ulang pembicaraan itu terus-menerus, maka akan datang keyakinan di hatinya. Ya, jadi berlama-lamanya orang di satu tempat, perkara yang diulang-ulang, nah itu akan membuatkan keterikatan. Ada mu'allaq, keterkaitan. 3 hari cuma ikut puat sehari, terus gimana? Anak kabur. Anak pergi ke vilanya Zion 2 harinya. Tapi waktu 1 hari itu aja efeknya luar biasa. Jangan nggak 1 hari teman-teman ya, sahabat sekalian. Orang dengar ceramah 2 jam aja, itu bisa berubah hidupnya. Coba bayangkan orang 24 jam yang dia dengar kebesaran Allah, yang dia dengar kisah Nabi-Nabi, yang dia dengar tentang kubur, mahsyar, sirat, yang dia dengar Quran dan hadis, matanya nggak maksiat, telinga nggak maksiat, pikir nggak maksiat, wudu dia terjaga. Sholat berjamaah tanpa tertinggal, takbiratul ula bersama imam. Makanya kalau hari ini masih ada orang menanyakan dalilnya khuruj, saya cuma tanya sama dia, ini pertanyaan itu ketinggalan zaman. Mesti antum bertanya apa yang kalian buat selama 3 hari. Bukan mana dalilnya 3 hari, karena jawabannya gampang banget, anak TK juga bisa di jawab. Bali aja. Iya. Apa 3 hari yang dilakukan? Iya. Apa yang kamu lakukan 3 hari? Saya akan jelaskan. 3 hari kamu di masjid, diawali dengan berangkat, diberikan arahan-arahan, luruskan niat, kita hijrah karena Allah. Siapa yang berhijrah karena dunia dapat dunia, berhijrah karena wanita dapat wanita yang akan dia nikahi. Siapa yang berhijrah karena Allah akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Nah, hari ini itu persoalan kita. Kita nggak pernah hijrah karena Allah. Kita bergerak itu, Ustaz. Yang kita cari dunia, ketika pulang ke rumah bawa dunia. Coba saya sekali sahabat sekalian keluar di rumah itu niat karena Allah. Nanti pulang-pulang bawa Allah. Nah, pulang-pulang bawa Allah. Jadi 3 hari 3 malam nggak ada UUD, nggak ada ujung-ujungnya dunia, nggak ada. ujung-ujungnya duit. Ujungnya duit. Maaf Ustaz ya. Setiap bahkan pergerakan keagamaan pun banyak yang UUD, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Dan itu akhirnya niat kita nggak murni di sana. Nah, Ustaz mungkin mengalami juga pengalaman apa kita buat ini kan, ketika ada interest apa-apa, bahkan ketika buat pengajian pengen ini pengen itu, membesarkan nama organisasi kita, yayasan kita, dan itu merusak hati, Ustaz. Ketika 3 hari ini nggak ada interest apa-apa, no personal interest, bahkan orang nggak perlu tahu siapa Fatih Karim, siapa dari Sulaiman, sama semua, nggak boleh menceritakan kita, saya dokter, saya orang kaya, saya nggak ada ceritanya, semua sama. Masya Allah. Karena memakai baju takwa yang sama. Kita nggak tahu mana yang ulama, mana yang orang biasa, semua sama saja. Jadi saya lihat ini sebuah sarana tarbiyah. Khuruj 3 hari ini, Ustaz, sebuah sarana tarbiyah umat untuk membentuk sifat mulia secara bertahap. Ada tangga-tangga pengorbanannya, 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Dan Zion Cohen Yahudi ini, ketika saya pulang 4 bulan dari India, Pakistan, Bangladesh, tahun 2003 itu, saya berangkat 4 bulan, Ustaz. Saya 3 hari 8 kali. Itu sudah menikah? Sudah. 3 hari 8 kali, kemudian langsung 40 hari ke Padang. Setelah 40 hari saya rasa saya haus banget dengan agama. Dahaganya menjadi-jadi. Saya lanjut 4 bulan, Ustaz. Saya lanjut 4 bulan. Setelah 4 bulan, Ustaz, apa kata Zion? Baterai full charge. Yang bilang gini, wow, brother, this is monster of Islam. This is crazy. Dibilang kenapa? Karena diperhatikan kehidupan orang tabligh. If all the Muslim like you guys, jika seorang orang Islam seperti kalian semua, come back to the way of life of Prophet Muhammad. Yahudi ini mengenal Islam Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi seorang ibu mengenal anaknya. Al-Quran kan. Our economic bankrupt. Yahudi bilang, dia bilang, why? I see this home industry. Kamu nggak branded lagi. I see you never watch TV anymore.
Kamu nggak Habis. nonton TV lagi. Do you know brothers, dia bilang, kamu tahu nggak, the biggest business on earth is entertain business. Ketika orang-orang Muslim sudah bahagia, dia nggak perlu hiburan lagi Nah, dan kebahagiaan itu ditemukan di masjid. di masjid. Kenapa hiburan bisnis terbesar? Karena sebagian besar Menjauh dari manusia masjid. tidak bahagia. Nah, dan menjauh dari masjid juga. Tidak bahagia. Ya kamu nggak main musik lagi. Waktu saya tinggalkan musik total. Ustaz. Saya pernah merasakan hidup di bawah, dan saya hari ini merasa lemah banget. Mohon maaf saya dengan banyaknya kamera, dengan banyaknya sosial media. Meluruskan niat itu mesti setiap detik. Ustaz. Itu dia. Ketika like-nya sedikit, sedihnya aneh. Ustaz. Kenapa nggak ada yang like? Kenapa komennya dikit ya? Itu kita pengaruh tanpa sadar. Kenapa Kalau kita nggak nggak viral ya? sadar ya. Kenapa nggak viral ya? Kalau kita nggak sadar itu, Ustaz, semua amal kita rusak. Allah Akbar. Kita hanya dapat popularitas saja. Ya dapat Allah. Kita hanya dapat, Allah nggak ikut-ikut. Kata Allah, kamu makan di sini. Ayo nikmati sendiri. Allah, serem banget. Serem banget, Ustaz. Makanya saya rasa ya semua guru-guru kita, termasuk Ustaz Fatih Karim, semua orang, Ustaz Abdul Somad, dia mesti khalwat. Dia mesti bertafakkur. Dan itu caranya sekarang dengan berjalan. Khuruj. Masuk kampung, keluar kampung tanpa kamera. Jadi kalau saya khuruj 40 hari, sosmed mati, Ustaz. Ya, nggak bisa diganggu. Bisa Saya diganggu. juga pernah ngundang beliau, nggak bisa. Nggak bisa Udah, diundang. nggak bisa. Itu waktu kita bersama Allah, bermesraan dengan Berkhalwat. Allah. Kalau nggak itu, Ustaz, kalau kita nggak cuci hati kita dengan teknik metode ini, saya rasa kita merasa kadang-kadang dalam agama padahal udah di luar. Nah, itu. Kita pikir kita dalam dakwah padahal kita bukan dakwah lagi. Nah, ini kan Ustaz, bagi antum ya, seorang yang masa lalunya gelap, kemudian memilih Islam dalam artian khuruj, kemudian untuk mendalami ilmu, dan teman-teman pasti terinspirasi. Nah, kalau teman-teman yang ahwat, Ustaz, bagaimana? Ada programnya juga sebetulnya, ada di ta'lim mana ada? rumah. Keluar Gini, rumah. Ustaz, kalau ketika seorang suami keluar dari rumahnya mencari Allah, Ya. dia pulang, siapa yang pertama dapat manfaat? Istri. Istri dalam rumah, stay at home. Ya. Ya. Nanti ketika suami sudah menjadi seorang yang soleh, maka dia akan menjadi guru di rumahnya bagi anak istrinya. Nah, Otomatis, itu dia. Ustaz. Efeknya langsung ke istri. Istri nggak lagi belajar ke ustadz. Nah, Yang belajar ke curhatnya ke Ustaz. Ustadz yang belajar ke ustadz suaminya. Iya, iya. Jadi ada taklim harian. Kita tiap hari taklim. Nah, Tiap hari taklim di rumah. berarti istri support suami. Iya. Ya. Karena begini loh, sungguh malang seorang wanita yang punya suami yang tak pandai beribadah. Allah. Malang nasibnya, Ustaz. Oh, sedihnya. Suami hanya sibuk cari duit, yang diisi cuma rekening banknya saja. Rekening amal nggak diisi. Lebih parah lagi, duit nggak ada, sholat nggak. Aduh, ini parah dunia akhirat. Parahnya itu nggak betul-betul Murakab. parah. Jadi ngeri, Ustaz. Karena seluruh pahala suami otomatis mengalir ke buku catatan amal istri. Ya. Kalau suami nggak pernah mentransfer amalan, nggak berzikir, nggak baca Quran, dia nggak berdakwah, dia nggak qiyamul lail, nggak tahajud, ini bahaya, Ustaz. Dan salah satu keajaiban dunia, Ustaz, bagi orang-orang terbelik itu, ketika kita tidak bertahajud di malam hari. Itu aneh tuh, orang berdakwah di siang hari, malam dia nggak tahajud. Sama kayak HP nggak dicas. Karena amalan malam itu sebetulnya 90%, Ustaz. Beda, Ustaz. Itu. Amalan siang ini cuma 10% aja. Karena nampak sama makhluk, diterima atau nggak tahu. Siapa yang tahu sholat di malam? dunia ini ya malam jalan pelan-pelan, hidupin air pelan-pelan, tidak ada orang yang tahu, hanya Allah yang menatap nikmatnya. kita. Nah, itu puncak ibadah ikhlas itu di sana, Ustaz. Nikmatnya. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan ketakwaan yang tinggi. Allahumma Ketika sifat takwa datang, Allah, kita yakin Allah melihat kita, mendengar kita, mengetahui kita, Ustaz. Di atas sajadah tempat curhat terindah. Allah. Jadi ini benar betul. Inilah nikmatnya ya. Salah satu pesan kita baginda Nabi SAW ya, bertemanlah dengan orang yang kalau kita melihatnya kita akan mengingat Allah. Allahu Akbar. Allah.